Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya semangat belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita pada minggu lalu, yaitu tentang bangun ruang sisi datar, atau bisa kita singkat sebagai BRSD. Nah, pada kali ini kita akan mengerucutkan pembahasan kita, yaitu pada prisma. Lantas, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang luas permukaan prisma. Dan yang kedua, kita akan bahas tentang volume prisma. Langsung saja ya, kita masuk ke materi kita. Yang pertama, tentang luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma dapat ditentukan dengan menghitung seluruh luas bidang yang membatasinya, yaitu luas dari jaring-jaringnya. Jaring-jaring itu apa sih? Kalian masih ingat? Kalian pernah mempelajari tentang jaring-jaring dari bangun ruang di sekolah dasar? Nah, jadi luas permukaan itu sama saja dengan menghitung seluruh luas sisi yang ada. Sekarang Ibu contohkan dengan menggunakan prisma segitiga. Kenapa kita sebut prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, untuk mencari luas permukaan dari prisma ini, kita dapat membuka bagian rusuknya ini. Kita gunting. Nah, jika kita gunting, nanti akan menghasilkan prisma berbentuk seperti ini. Tapi pastikan ada sisi yang menempel sehingga tidak terpotong semua. Nanti akan menjadi seperti ini. Dari gambar yang ini, ketika kita lipat lagi, ia akan berbentuk seperti prisma semula, yaitu yang hijau ini. Jadi, untuk menghitung luas permukaan prisma dapat dilakukan dengan menghitung luas seluruh bidang yang ada. Bidang yang ada itu yang mana? Berarti ini, dari jari-jari yang telah kita buka. Nah, lalu dari prisma ini dapat kita rumuskan seperti apa sih untuk cari luas permukaannya? Nah, di sini prisma tadi jika kita buka akan menghasilkan jaring-jaring seperti ini. Jadi, luas permukaan dari prisma segitiga tersebut dapat dirumuskan dengan luas seluruh sisi. Nah, luas seluruh sisi ini terdiri dari siapa saja? Terdiri dari dua alas. Alasnya yang mana? Yang berbentuk segitiga. Lihat, segitiganya ada dua ya. Satu, ini dua. Selain segitiga berarti ada persegi. Berarti 3 persegi. Berarti luas dari persegi 1, persegi 2, dan persegi 3. Nah, luas alasnya ini berbentuk segitiga, sehingga kita bisa rumuskan sebagai setengah dikali alas dikali tinggi. Sedangkan untuk luas persegi, ini kita bisa hitung satu-satu sebenarnya, yaitu dari luas persegi pertama, luas persegi kedua, luas persegi ketiga. Tetapi ini akan menghabiskan banyak waktu. Kita dapat mempersingkat untuk menghitung luas perseginya, yaitu dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Jadi, keliling alas berarti keliling dari segitiga ini. 1, 2, 3. Kita cari kelilingnya, baru kita kalikan dengan tinggi prisma. Jadi,
luas permukaan prisma dapat kita simpulkan dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Paham ya sampai sini? Jika kurang paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Selanjutnya yaitu tentang volume prisma. Volume prisma ini merupakan isi dari suatu bangun ruang yang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Jadi kalau ada bangun ruang, di dalamnya ada isinya. Nah, isi itu kita sebut sebagai volume. Lalu, rumus dari volume prisma itu apa? Ada yang sudah tahu? Nah, kita akan menggunakan prisma yang sama ya, yaitu prisma segitiga. Volume prisma ini dapat kita rumuskan dengan luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya berbentuk segitiga, jadi setengah alas dikali tinggi. Nah, karena kita sudah tahu tentang luas permukaan prisma, sudah tahu tentang volume prisma, sekarang kita akan ke contoh soal. Di sini Ibu ada soal, yaitu alas sebuah prisma berbentuk trapesium sama kaki, dengan panjang sisi sejajarnya adalah 12 cm dan 20 cm. Panjang sisi miringnya yaitu 5 cm serta tinggi trapesium 3 cm. Jika tinggi prisma diketahui 25 cm, tentukan luas permukaan dan volume prisma tersebut. Nah, dari soal ini ada sebuah prisma berbentuk alas trapesium sama kaki. Diketahui panjang sisi sejajarnya, sisi sejajar itu ini, EF dan HG. Panjang masing-masing yaitu 12 cm dan 20 cm. Serta sisi miring FG ini ya. FG ini 5 cm. Serta tinggi trapesium yaitu 3 cm. Tinggi trapesium ini dari titik F ini tegak lurus ke bawah ke ruas garis GH. Itu kita sebut sebagai tinggi trapesium. Nah, diketahui pula bahwa tinggi prisma yaitu 25 cm. Nah, pertama kita tentukan dulu ya luas permukaannya. Nah, luas permukaan tadi dapat kita rumuskan dengan 2 luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya tadi berbentuk trapesium. Berarti keliling alasnya juga keliling dari trapesium. Nah, luas trapesium itu dapat dirumuskan dengan A ditambah B dikali T dibagi 2. A sama B ini siapa? A sama B ini merupakan panjang sisi sejajar. Jadi di sini yang dimaksud A sama B ini adalah yang 12 cm dan 20 cm. Dan ingat, tinggi di sini merupakan tinggi trapesium, bukan tinggi dari prisma. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 2 dikali 12 ditambah 20 dikali 3 dibagi 2. Nah, untuk keliling trapesium sendiri berarti jumlah dari panjang sisi pada trapesium. Berarti ada sisi sejajar, jumlahnya 2. Dan sisi miring, berarti sisi sejajarnya 12 ditambah 20. Untuk sisi miringnya berarti 5 ditambah 5.
Berarti keliling dari trapesium itu 12 ditambah 20 ditambah 5 ditambah 5 dikali tinggi prisma. Tinggi prisma tadi disebutkan 25 cm. Sehingga 2 kali luas trapesium yaitu 96 cm, sedangkan keliling trapesium dikali tinggi prisma yaitu 1050 cm. Sehingga bisa kita tuliskan atau mendapat hasil bahwa luas prisma di samping yaitu 1146 cm kuadrat. Paham sampai sini? Jadi, untuk menentukan luas permukaan itu bergantung pada bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk trapesium, berarti menggunakan luas alas dan keliling trapesium. Jika berbentuk belah ketupat, berarti menggunakan luas belah ketupat dan keliling dari belah ketupat. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke volume dari prisma. Nah, volume prisma tadi kita rumuskan sebagai luas alas dikali tinggi prisma. Berarti luas alas di sini adalah luas dari trapesium. Luas dari trapesium tadi sudah kita rumuskan, yaitu A ditambah B dikali T dibagi 2, yaitu 12 ditambah 20 dikali 3 dibagi 2. Ingat, tinggi di sini merupakan tinggi dari trapesium, bukan tinggi dari prisma. Sehingga kita peroleh hasil 1200 cm kubik. Nah, sampai sini kalian sudah paham ya bagaimana cara kita untuk menghitung volume prisma maupun luas permukaan prisma. Yang perlu kalian ingat bahwa luas permukaan dan volume prisma itu bergantung pada bentuk alasnya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Jika banyak salah kata atau kurang jelas, Ibu mohon maaf. Jika ada yang belum paham, bisa kalian tuliskan di kolom komentar atau bisa kita tanyakan di kelas. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.